Shalom, bertemu lagi di dalam program Renungan Saat Indah Bersama Tuhan dalam channel YouTube Hope Media Sabah. Dan pada hari ini kita akan merenungkan satu renungan dengan tajuk kata-kata yang hidup. Mari kita semua tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang di surga, terpuji nama Tuhan, karena pada saat ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan akan firman Tuhan. Dan terima kasih dimanapun kami berada, Roh Kudus Tuhan berserta dengan kami pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang berbicara, agar apa yang lahir daripada perkataan hamba-Mu ini, semua itu menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kata-kata yang mendorong semangat itu dapat menjadi kata-kata yang hidup, yang boleh membawa motivasi dan juga kekuatan bagi kehidupan kita bersama-sama. Mark Twain pernah berkata bahwa ia akan dapat hidup ataupun dia dapat hidup selama 1 bulan penuh karena dia menerima satu pujian yang baik. Maksudnya, saya akan dapat hidup sebulan penuh kalau pada bulan itu saya mendapat satu pujian yang baik. Bayangkan kalau 1 bulan penuh itu kita menerima kata-kata yang tidak baik. Sudah pasti kita akan menjadi stres, tertekan, dan mungkin kita akan memiliki keinginan untuk mengakhiri kehidupan kita. Jadi maksudnya kata-kata yang baik itu, satu pujian itu terkadang sangat perlu dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, satu dorongan Kristiani sepatutnya adalah lebih daripada sekadar satu tepukan di bahu ataupun lebih daripada sekadar pujian. Maksudnya biasanya kalau kita menghargai seseorang itu, kita akan menepuk bahagian bahunya dan kita akan berkata tahniah, terima kasih, ataupun tahniah karena Anda sudah melakukannya dengan baik. Nah, itu kalau kebiasaan kita sebagai manusia. Tetapi dorongan Kristiani itu lebih daripada hanya sekadar menepuk bahu ataupun hanya kita berkata tahniah, terima kasih, dan memberikan kata-kata pujian. Karena dorongan Kristiani itu adalah sejenis ungkapan yang akan dapat menolong kita untuk menjadi seorang Kristen ataupun seorang umat Tuhan yang lebih baik lagi. Bahkan ketika kita sedang hidup dalam keadaan yang sulit sekalipun, ketika ada dorongan Kristiani, maka kita akan merasa dibangunkan. Kita akan merasa termotivasi. Jadi seseorang yang memberikan dorongan Kristiani itu sebenarnya bukan hanya sekadar dia menepuk bahu ataupun berkata pujian, tapi dia juga sedang memberikan semangat, kekuatan. Terlebih ketika orang sedang berada dalam satu keadaan yang sangat sulit, ketika dorongan Kristiani itu sampai, maka dia akan merasa dikuatkan. Ada satu pengalaman daripada seorang yang bernama Larry Crabb. Ketika dia masih muda, Larry ini adalah seorang yang mengidap penyakit gagap. Dia tidak dapat berkata-kata dengan lurus. Dia agak tergagap-gagap. Jadi dia memiliki penyakit ini. Nah, dan dia sempat merasa malu di sebuah pertemuan di sekolah oleh karena penyakit gagapnya ini. Nah, beberapa waktu kemudian dia kebetulan diberikan peluang untuk berdoa
di suatu acara kebaktian di gereja. Dan walaupun dia sudah melatih dirinya untuk berdoa, tapi ternyata perasaan nervous, perasaan gugup itu akhirnya berubah menjadi suatu gagap pada ketika dia berdoa, sehingga dia tidak dapat menyampaikan doanya itu dengan baik. Dan sekali ketika diberikan peluang untuk menyampaikan firman Tuhan, walaupun dia sudah mempersiapkan bahan dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika dia akan menyampaikan firman Tuhan, penyakit gagapnya ini mulai untuk mengganggu dia. Sehingga ketika pada waktu dia mulai gagap, ada beberapa poin-poin yang dia tidak dapat sampaikan di dalam khotbahnya. Dan itu membuatkan dia sangat malu. Beberapa di kalangan anggota gereja mengejek dia ataupun mungkin tertawa kepada dia. Tapi ada juga yang berdiam dalam tanda mereka mengerti keadaan Larry. Namun tetap Larry merasa malu. Dan dia akhirnya setelah kebaktian selesai, dia secara sembunyi-sembunyi ingin meninggalkan kebaktian itu dengan keluar daripada pintu belakang gereja. Dan dia membulatkan ataupun dia membuat satu tekad yang berkata bahwa saya tidak akan pernah lagi mau terlibat di dalam pekerjaan pelayanan. Namun ketika berada di pintu belakang, dia bertemu dengan seorang tua. Mungkin salah seorang daripada elder di gereja itu. Dan berkata kepada Larry. Dia berkata, Larry, ketahuilah ini. Apapun yang engkau lakukan bagi Tuhan, saya, kata salah seorang elder itu, akan menyokongmu 1000% ataupun 1000%. Saya tidak tahu macam mana 1000%, tapi maksudnya dia akan menyokong Larry dengan sepenuh-penuhnya. Walaupun Larry adalah seorang yang menghidap penyakit gagap. Mendengar perkataan itu, Larry yang tadi bertekad untuk tidak lagi mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, akhirnya dia menguburkan tekad itu, kemudian dia membangkitkan semula semangatnya untuk tetap berada di dalam pelayanan. Dan bertahun-tahun kemudian dia berbicara dengan banyak orang dengan penuh kepercayaan diri. Ucapan daripada orang tadi telah membuatkan Larry ataupun memberikan Larry satu lagi peluang hidup yang baru. Dan Larry akhirnya menerima satu peluang untuk mendapatkan satu kehidupan yang baru. Kata-kata mungkin tertawaan, ejekan membuatkan Larry hampir berputus asa. Tetapi satu dorongan Kristiani, kata-kata yang hidup, memberikan Larry satu kehidupan yang baru. Nah, di dalam firman Tuhan, Paulus mengajarkan kita untuk memastikan bahwa ucapan kita itu adalah ucapan yang penuh kasih. Karena itu akan memberikan dorongan dan dukungan kepada orang lain yang mendengarnya. Teguran dapat membentuk kita, namun dorongan akan dapat memotivasikan kita. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan kalau kita menggemakan yang baik, maka buah yang baiklah akan kita hasilkan. Tapi kalau kita menggemakan yang tidak baik, maka buah yang tidak baiklah yang akan terhasil.
sebagai seorang Kristen, sebagai seorang umat Tuhan, mari kita saling memberikan dorongan kepada sesama kita, umat-umat Tuhan ataupun sesama masyarakat. Karena kata-kata yang baik, kata-kata yang hidup, itu bukan hanya memberikan kekuatan, semangat, tapi juga motivasi untuk kita meneruskan kehidupan kita, walaupun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pelajaran yang kami dengar pada hari ini memberikan kami satu panggilan untuk menjadi seorang yang terus memberikan kata-kata yang hidup kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan dengan firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan dengan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.